Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, nama Isnawati, NIM 23630036, jurusan S1 Teknik Sipil, Universitas Dayani Ihsanuddin. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang akan saya bacakan untuk memenuhi tugas kedua saya dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya akan membahas tentang konsep dan analisa aspek hukum dalam pembangunan, di mana saya akan membahas terlebih dahulu yang pertama apa itu konsep aspek hukum dalam pembangunan, dan kedua apa itu analisa aspek hukum dalam pembangunan serta poin-poinnya. Lanjut di materi pertama, konsep pembangunan secara umum adalah proses peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan, mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks ini, hukum memegang peran penting sebagai 1. Hukum sebagai landasan pembangunan. Hukum memberikan dasar yang sah bagi setiap kegiatan pembangunan. Semua kebijakan, program, dan proyek pembangunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak melanggar hukum dan hak-hak masyarakat. 2. Hukum sebagai pengatur. Aspek hukum mengatur hubungan antara pelaku pembangunan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Aturan ini mencakup A. Izin usaha dan investasi, B. Perlindungan hak atas tanah, C. Peraturan lingkungan, D. Ketentuan ketenagakerjaan. 3. Hukum sebagai pelindung hak. Dalam proses pembangunan, hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara, terutama masyarakat yang terdampak oleh proyek pembangunan, misalnya perlindungan terhadap A. Hak atas tanah dan tempat tinggal, B. Hak lingkungan hidup yang sehat, C. Hak atas informasi dan partisipasi. Yang keempat, hukum sebagai penegak keadilan. Pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata. Hukum membantu memastikan tidak terjadi ketimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme pengawasan, sanksi hukum, dan peradilan. 5. Hukum sebagai fasilitator investasi. Dalam pembangunan ekonomi, hukum berperan menciptakan kepastian dan keamanan hukum bagi investor, termasuk perlindungan terhadap kontrak, kepemilikan, dan penyelesaian sengketa. Lanjut di materi yang kedua, analisa. Bagian A, aspek peraturan perundang-undangan. Hukum pembangunan mencakup berbagai regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Efektivitas membangun sangat dipengaruhi oleh kualitas dan konsistensi regulasi tersebut. Baik, lanjut. Contohnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN mengatur bagaimana pembangunan disusun dan dilaksanakan. Yang B, aspek kelembagaan. Institusi pelaksanaan pembangunan seperti pemerintah pusat dan daerah harus bekerja dalam koridor hukum. Kelembagaan yang kuat, akuntabel, dan transparan menjadi penunjang penting. Yang C, aspek hukum lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar pengawasan dampak pembangunan terhadap alam. Yang D, aspek hukum tata ruang dan pertanahan. Konflik lahan sering menjadi penghambat pembangunan. Maka dari itu, aspek hukum agraria dan tata ruang seperti dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang harus diperhatikan dalam setiap proyek pembangunan. Yang E, aspek hukum investasi dan ekonomi. Hukum investasi memberi kepastian kepada investor, baik domestik maupun asing, untuk menanam modal. Contoh,
Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dirancang untuk mendorong kemudahan berusaha. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.